Kamu bahaya, kondisi kamu ini bahaya. Kamu sedang dalam titik yang membahayakan. Tetapi kesempatan kamu sekarang ini, kesempatan yang luar biasa. Kamu ada di satu situasi di mana kamu berpotensi menyelamatkan anak-anak yang menjelang remaja. Mesti didampingi. Kalau bisa dia tetap ada di sekolah ini. Ini harus orang kuat yang bisa mendampingi. Lalu kita bisa membantu apa? Sekolah ini berbasis Kristen soal. Kita salut sama kamu loh. Kamu hebat ya. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam. Kita masuk episode 1207. Oke, mari kita mulai Pak Andris. Baik Pak, dari wanita usia 58 tahun sudah menikah di Sumatera Utara, Jemaat Gereja Protestan. Shalom Pak Erastus, semoga Bapak dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak, saya sudah mengikuti seri monoteisme dan sekarang saya mengerti bahwa Allah dan Tuhan Yesus tidak bisa disejajarkan. Izin Pak, saya ingin bertanya, apakah kita juga harus mengikuti cara hidup orang Israel seperti merayakan hari-hari raya mereka? Saya jawab tidak. Tidak perlu. Oke. Misalnya hari raya Rosh Hashanah, satu Tisri yang terus dan imamat. Ya. Mohon petunjuknya ya Pak. Apakah Matius 7 ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Akan dikenakan kepada kita yang tidak merayakan hari besar Israel. Dikenakan kepada setiap orang yang tidak melakukan kehendak Allah. Dan standar melakukan kehendak Allah itu adalah seperti Yesus. Ya, Pak. Jadi bukan karena tidak merayakan hari raya Israel, tapi tidak menjadi seperti Yesus. Oke. Baik Pak. Oke. Selanjutnya dari wanita usia 46 tahun sudah menikah di Jakarta, Jemaat Gereja Protestan. Tetapi ibadahnya di gereja karismatik. Iya Pak. Oke. Shalom Pak Gembala, saya ingin bertanya, bagaimana jika kita membantu orang tua tanpa pengetahuan suami? Mohon penjelasannya Pak. Sebenarnya seharusnya tahu. Ada keterbukaan. Tetapi jika ada masalah yang ekstrim, misalnya suami jahat, suami pelit, ya, Pak, akan menimbulkan pertengkaran, ya kamu bisa memberi tanpa suami harus tahu. Tetapi usahakan kemudian hari kamu mesti rundingan dengan suami. Ya, saya kira keterbukaan ini penting. Baik. Selanjutnya dari pria usia 67 tahun, ini jemaat karismatik ya Pak. GSKI, oke. Shalom, salam sejahtera Pak Erastus, Sabdono dan tim Abam yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jika berkenan, saya ingin mengusulkan agar GSKI Rehoboth mengadakan ibadah lansia bermazmur setiap bulan sekali. Semoga permohonan ini bisa diterima dengan baik. Ya. Terima kasih. Memang sedang dirancang untuk kebaktian usia indah usin. Untuk lansia yang ketuanya juga sudah kita tunjuk sebenarnya. Atau sedang kita persiapkan. Terima kasih untuk usulnya. Nggak usah pakai bermazmur, tapi ibadah usia indah. Oke. Selanjutnya dari pria usia 21 tahun belum menikah di Jakarta. Ini jemaat karismatik Pak. Oh, karismatik ya. Iya. Oke. Shalom Om Eras, bagaimana kabarnya? Saya ingin bertanya, kali ini maaf jika agak panjang Om. Ya. Beberapa waktu lalu saya membaca kembali Yohanes 1 dan mendapatkan pemahaman alternatif tetap dalam konteks monoteistik. Mohon dikoreksi jika saya salah. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saya merasa bahwa Yohanes sedang menyampaikan nubuat tentang kedatangan Mesias anak Allah. Para nabi di perjanjian lama awalnya hanya menyampaikan nubuat firman. Nah, Yohanes ini ingin menegaskan bahwa firman nubuat yang disebut dalam perjanjian lama itu kini digenapi dalam diri Yesus yang Yohanes perkenalkan sebagai penggenapan dari firman tersebut. Oke, saya potong. Tentu Injil Yohanes ditulis setelah Yesus datang.
Ya. Bahkan setelah Injil lain ditulis, 40-30 tahun kemudian Injil Yohanes baru ditulis. Jadi memang bukan bentuk nubuatan atau tidak menunjuk penggenapan nubuatan, tapi hendak menunjukkan bahwa logos yang adalah logosnya Allah berkuasa, berbeda dengan logos filsafat Yunani yang memang waktu itu tren. Setiap filsuf memiliki ide dan ajaran mengenai logos, sedangkan logos yang diajarkan oleh Yohanes ini berbeda, menunjuk Elohim Yahweh sendiri. Terlebih lagi dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Teks aslinya bukan begitu. Logos itu masuk ke dalam daging. Jadi bukan menjelma, tetapi bagaimana logos itu masuk dalam daging. Ya. Kalau di ayat sebelumnya dikatakan yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak Allah, artinya menerima logos itu menjadi anak Allah. Dan Yesus sudah menjadi contoh bagaimana logos itu masuk dalam daging sehingga seseorang dipenuhi Allah. Ngerti maksudnya? Oke. Frase firman itu telah menjadi manusia tidak perlu dipahami sebagai logos yang berinkarnasi atau menjelma secara mistik. Ini benar. Terus Melainkan Yohanes sedang memperkenalkan bahwa firman atau nubuat dalam perjanjian lama tersebut kini telah terwujud, yakni Yesus yang telah datang dan dinyatakan oleh Yohanes. Sebab jika kita membaca kitab Yohanes, termasuk surat 1-3 Yohanes, selalu ada penekanan bahwa semua ini ditulis agar kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. oh ya, tentu saja Yohanes 1 membuktikan bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Karena Injil Yohanes berhadapan dengan filsafat Yunani. Tidak berhadapan dengan agama Yahudi. Beda dengan Injil Matius. Jadi yang di-counter itu adalah filsafat Yunani. Jadi soal nubuatan saya kira tidak terlalu dipentingkan di sini. Oke. Jika Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14 dijadikan dasar doktrin inkarnasi yang menyatakan bahwa Allah menjelma secara mistik menjadi manusia, rasanya kurang tepat. Ya jelas tidak tepat. Sebab di akhir kitab Yohanes dikatakan bahwa semua ini ditulis supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iya, mau membuktikan Yesus adalah anak Allah. Terus. Bukan Allah anak. Iya, benar. Atau Allah yang menjadi manusia. Lebih lagi dalam Yohanes 5 ayat 39, Yesus berkata, kamu menyelidiki kitab suci karena kamu menyangka bahwa di dalamnya kamu mempunyai hidup yang kekal, padahal kitab-kitab suci ini memberikan kesaksian tentang aku. Itu saja Om. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Terima kasih banyak Om Eras, Papa rohani saya. Anda sudah memiliki dasar pengertian yang benar bahwa Allah tidak menjelma secara mistik. Itu penting sekali. Tetapi Yesus adalah anak Allah yang dipenuhi logos. Itu prinsip. Dan itu menggenapi semua apa yang ditulis di perjanjian lama. Dan saya senang sekali. Ini hari-hari ini juga sedang saya pelajari itu. Ayat terakhir dari Injil Yohanes. Bahwa semua yang ditulis supaya kamu tahu bahwa Yesus itu anak Allah. Bukan Allah anak. Ini luar biasa. Bravo. Mantap kamu. Teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 28 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, Sulawesi Tengah, Jemaat Pentakosta. Ya. Shalom, terima kasih banyak Pak Eras dan tim Abam yang selalu setia menjawab semua pertanyaan. Kurang lebih hampir 2 minggu ini saya bolong-bolong jam doa pribadi, baca Alkitab dan saat teduh Pak, karena harus mengurus suami saya yang masuk rumah sakit selama 4 hari, dan juga harus jaga anak-anak saya yang masih kecil-kecil. Setelah itu ikut kegiatan gembala-gembala wilayah. Yang saya rasakan selama bolong-bolong ini Pak, emosi saya jadi tidak stabil. Pikiran negatif sering muncul, dan kalau anak nakal sedikit langsung saya cubit. Ini Ibu Gembala loh. Ibu Gembala ya. Oke. Aduh, rasanya ini tidak wajar Pak.
kalau beberapa tahun lalu saya anggap wajar, tetapi beberapa tahun ke depan ini karena sering mendengar pengajaran Pak Eras, rasanya hal ini sudah tidak wajar lagi. Menurut Bapak, saya harus bagaimana? Kemudian Pak Eras sering bilang, kalau saat jam-jam doa pribadi, Bapak itu sering berdialog dengan Tuhan. Kalau saya, ketika sering doa pribadi, saya lebih banyak memperkirakan karakter saya yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana berdialog itu, Pak? Apakah kita doa, kemudian izinkan Tuhan bicara? Dan bagaimana cara membedakan suara hati dan suara Roh Kudus? Terima kasih Bapak Rohaniku dan tim Abam. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa, Ibu Gembala dari gereja yang tidak satu sinode dengan kita bisa memiliki kepercayaan kepada GSKI ya. Saya sebagai ketua sinode GSKI. Dan saya salut dengan apa yang disaksikan. Kalau dulu mencubit anak dan lain-lain itu dianggap wajar, sekarang dia tahu ini nggak wajar. Iya, Pak. Luar biasa. Nah, menurut Bapak saya harus bagaimana? Ada saat-saat di mana Tuhan mau membuka mata kita untuk melihat bahwa ternyata kita masih memiliki kelemahan itu. Waktu situasi baik, Anda baik. Situasi tidak baik, Anda menjadi tidak baik. Berarti kita belum baik. Ibarat orang bisa berenang hanya di kolam renang, tapi tidak bisa berenang di ombak. Iya, Pak. Ya kan, ini kan lagi di ombak nih. Ya tenggelam ini. Iya. Mestinya belajar berenang di ombak. Mestinya belajar mengendalikan diri waktu suami sakit, banyak masalah sedang menumpuk. Tetap teduh. Di situ belajar kita mengendalikan diri. Mengendalikan diri ini bukan karunia, tapi buah roh. Maka kita harus berjuang untuk mengendalikan diri saat-saat di mana emosi kita meledak-ledak. Supaya kita tidak mencubit anak. Ini anak terluka. Nanti suatu hari dia bisa tidak mau jadi pelayan Tuhan. Jangan ya. Nah kemudian pada jam-jam doa pribadi saya dialog. Saya bicara saja dengan Tuhan. Anda katakan bahwa Anda fokus kepada karakter. Saya juga. Yang saya dialogkan biasanya karakter. Tuhan, kenapa karakterku masih begini? Atau Tuhan, kenapa masalah begini? Lalu saya berdiam diri. Tuhan bisa bicara kepada kita. Bagaimana membedakan suara Tuhan? Suara Tuhan pasti tidak bertentangan dengan Alkitab yang jelas. Suara Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Yang ketiga, suara Tuhan itu membuat kita memiliki keyakinan. Ya, ini suara Tuhan. Coba berlatih untuk itu. Nanti saudara akan mendengar suara Tuhan. Tentu Anda tidak berdoa buru-buru. Sediakan waktu, lalu doa dengan sungguh-sungguh. Jangan memikirkan yang lain. Kalau sudah berlutut, pikirkan bahwa Anda tidak akan beranjak dari tempat itu. Bahkan kadang-kadang dulu lebih konyol. Mungkin saya tidak akan pernah hidup lagi. Seperti saya di surga nggak mau turun lagi. Sampai begitu. Ya, ngerti maksudnya? Iya, Pak. Itu baru kita bisa fokus ke Tuhan. Jadi begitu menit pertama, detik pertama, memandang Tuhan, semua suara-suara yang muncul di dalam diri kita harus dimatikan. Berlatih terus, nanti baru kita bisa jernih mendengar suara Tuhan. Oke. Baik. Selanjutnya dari wanita usia 26 tahun, masih single dari Sulawesi Utara, Jemaat Gereja Protestan. Pak, saya sering dengar siaran Bapak dari saudara saya yang memang aktif dan setia mengikuti siaran Bapak, dan akhirnya saya juga ikut suka. Pak, saya ingin bertanya, apakah dosa jika saya membuat usaha dengan menjalankan uang pinjaman dengan bunga 10%? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya ini tergantung bagaimana kita membuat perjanjian. Ya. Misalnya Anda meminjamkan uang kepada orang yang jual bakso. Dari keuntungan bakso berapa nih? Satu hari 100.000. Boleh saya dapat 10.000? Jadi jangan diperhitungkan itu sebagai bunga, tapi sebagai share profit. Share profit. Oke, itu nggak masalah. Cukup ya? Ya, mantap nggak? Oke. Oke, terus. Selanjutnya dari pria usia 61 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak, Jemaat Pentakosta dari Jawa Timur.
Shalom Bapak Erastus Sabdono beserta tim ABAM yang sangat saya kasihi dan saya cintai. Saya di sini tidak bertanya, cuma mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang mana sudah mengutus beberapa orang untuk berkunjung ke warung saya dan sempat video call sama saya. Saya video call dengan Bapak, dengan penjual bakso ini. Di warung saya mereka juga sudah mencicipi bakso saya dan semua dibeli. Yang mengunjungi ini Bapak dokter, dokter bedah. Dokter Artono dengan Ibu Mulan istrinya dan Bapak Yahya, juga seorang pengusaha di bidang peternakan ayam. Ini mereka kekasih-kekasih Tuhan yang sangat setia dan menjadi agen kita di daerah Malang dan sekitarnya untuk menolong sesama. Oke. Saya juga rindu jika ada waktu untuk berkunjung ke warung saya, biarpun warung saya sangat sederhana. Ini luar biasa karena waktu itu saya belum minta tolong Pak Dokter untuk datang dengan rombongan. Bisa datang. Wah, ini memang luar biasa ini. Ya, mantap. Hatinya itu mengasihi Tuhan. Ya. Oke. Saya pernah kirim foto warung saya ke ABAM pada tanggal 8 September, tapi sampai sekarang belum masuk di acara ABAM. Oh ya, kalau foto warung belum pernah diinfokan di luar syuting ya. Foto warung pernah diinfokan di luar syuting. Pernah diinfokan ya. Oke. Oh iya, pernah. Saya tunggu. Saya tunggu sampai episode 1200. Tapi tidak apa-apa, yang terpenting saya tetap setia di ABAM dan selalu setia doa pagi dan setia mendengarkan khotbah Bapak. Demikian Pak Eras, terima kasih. Semoga Bapak dan semua tim ABAM sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, ini Pak Widodo bakso. Nggak, fotonya bagaimana? Fotonya diapain ini? Waktu lalu dia datang beserta fotonya. Apa? Foto warung. Ah? Kita udah tunjukin kan. Oh ya udah. Saya sudah melihat itu. Oke. Teruskan. Selanjutnya dari pria usia 17 tahun, seorang Karismatik. pelajar gereja karismatik. Saya ingin bertanya perihal Pak Erastus Sabdono sewaktu masih menjadi seorang siswa. Bagaimana pengalaman Bapak bisa pertama kali mengenal Tuhan sampai dekat kepada Tuhan sewaktu Bapak masih remaja? Atau kapan pertama kali Pak Eras dapat kepintaran mengenal Tuhan dengan cara yang benar dalam berjalan di kehidupan bersama Tuhan? Terima kasih Pak. Waduh, ini jawabnya berat ini. Tapi yang jelas dari kecil saya Kristen. Tapi saya bertobat usia 17-an tahun. Saya bertobat. Saya dulu bertobat di GPIB Paulus Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Saya sudah di Jakarta umur itu. Lalu saya masuk gereja aliran lain. Saya Protestan dari kecil. Tapi karena saya bisa main gitar, saya bisa main piano. Jadi saya membantu pelayanan musik di beberapa gereja. Dari situ saya mengenal GBI dan menjadi guru sekolah minggu. Lalu saya juga kemudian menjadi pelayan Tuhan di GBI. Lalu saya masuk sekolah Alkitab. Yang tadinya saya sebenarnya tidak ingin mau jadi pendeta. Saya punya satu kebiasaan dan hobi, yaitu berdoa. Dari muda. Padahal watak saya itu buruk. Tapi dengan berdoa setiap hari, watak saya diubah. Dan disitulah saya memiliki sampai hari ini roh doa, roh penyembahan. Dan sekarang saya kira Tuhan tambahkan roh hikmat dan wahyu, sehingga apa yang saya pahami dari Alkitab tidak dipahami oleh banyak orang. Dan ini karunia. Satu hal yang saya mau berikan kepada kamu, NN usia 17 tahun, mengasihi Tuhan. Kalau kau mengasihi Tuhan, kamu akan diproses Tuhan untuk menjadi dewasa rohani, mengenal kebenaran. Oke, yuk teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 25 tahun belum menikah di Sulawesi Utara, Jemaat Gereja Karismatik. Iya, Karismatik Betani ini ya. Iya. Oke, teruskan. Shalom Pak Eras dan tim ABAM yang diberkati. Begini Pak Eras, saat ini saya sedang berpacaran dengan seorang duda, tapi belum memiliki anak. Dia diceraikan oleh mantan istrinya, dan istrinya yang melakukan zina atau berhubungan dengan laki-laki lain di saat mereka sudah menikah.
Dan memang perempuan yang dia nikahi itu sudah biasa berselingkuh dari sebelum menikah. Dulu pacar saya ini menikahi dia karena perempuan itu yang datang meminta maaf dan meminta untuk menikah. Tapi usia pernikahan mereka hanya berselang 5 bulan karena perempuan itu yang menggugat cerai pacar saya ini, Pak. Saat ini mantan istrinya belum menikah lagi. Pertanyaan saya, apakah boleh saya menikah dengan pacar saya ini, Pak? Karena di saat ini kami sudah membicarakan hal serius, tapi pacar saya dan saya masih takut dan masih bingung karena firman Tuhan dalam Matius 5:32, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Dan 1 Korintus 7 ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kami belum mendapatkan penjelasan dan jawabannya, Pak, untuk hubungan kami ini. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam, dan kiranya Tuhan memberkati tugas dan pelayanan Pak Eras dan tim. Soal zina saya sudah berkali-kali mengemukakannya. Tidak boleh seorang pun tidak boleh cerai kecuali karena pornos. Kalau menikah dengan orang yang dicerai, dia moikos. Tidak pornos tapi moikos. Ini perlu penjelasan yang terpadu ya. Lalu jikalau seorang bercerai harus hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang tidak boleh menceraikan istrinya. Ini konteksnya ketika Paulus mengatakan ini sudah zaman akhir, yang tidak menikah lebih baik tidak menikah, gitu ya. Jadi memang dalam kondisi yang ekstrim. Iya, Pak. Seseorang jangan sampai disibukkan dengan masalah mengawinkan. Nah, mengenai masalah kamu ini, sebenarnya ini rumit. Saya tidak tahu apakah benar perempuan mantan istri pacarmu itu suka selingkuh dari dulu. Kalau dia menikah, lalu pacarmu ini pria yang baik, dia bisa berhenti berzina mestinya. Kalau sampai berselingkuh lagi itu, kenapa? Ya, kalau nasihat saya kepadamu, coba ditunda dulu. Saya tidak mengatakan jangan atau boleh, tunda. Tunda 2 tahun paling tidak. Selama 2 tahun itu kamu akan melihat siapa dia sebenarnya. Dan bagaimana hal itu terjadi. Jangan sampai setelah menikah dengan kamu ternyata tidak sesuai dengan kualifikasinya, dia juga menyesal. Lalu istri yang pertama dia ternyata cantik dan lebih mempersona, lebih bisa melayani, lalu datang lagi. Waduh, kacau deh. Jangan cepat mengambil keputusan. Paling cepat 2 tahun. Oke? Udah. Kita teruskan lagi ya. Selanjutnya dari pria, masih single, karismatik ya. Gereja karismatik. Shalom Bapak Gembala teladan hidupku. Terima kasih sudah memperlihatkan kehidupan Kristus yang tidak kelihatan itu lewat kehidupan dan pengajaran Bapak Eras setiap hari. Saya di sini ingat minta koreksi atau penilaian dari Bapak Eras. Saya pernah ditanya bagaimana Allah yang Maha Tahu itu bisa menciptakan Lucifer dan para pengikutnya yang akan berontak dan menciptakan manusia yang akan jatuh dalam dosa. Lalu saya jawab sebagai berikut. Yahweh Maha mengetahui. Yahweh yang tidak terbatas itu membuat hukum untuk membatasi dirinya. Tidak ada yang dapat membatasi Allah, tetapi Allah yang membatasi dirinya dengan hukum atau tatanan yang diadakan Allah sendiri. Dan Allah sangat ketat dengan tatanannya, termasuk di dalam kemahatauan Allah. Allah membuat hukum untuk tidak mengetahui apa yang akan terjadi atas ciptaannya. Dalam hal ini Lucifer dan para malaikatnya, serta Adam dan keturunannya, yang di dalamnya memiliki pikiran dan perasaan dan kehendak. Jika Allah tidak membatasi dirinya dengan hukum, maka Lucifer dan para pengikutnya serta Adam dan keturunannya tidak akan diciptakan. Karena Allah sudah mengetahui bahwa Lucifer akan berontak dan manusia akan jatuh dalam dosa. Allah tidak perlu memperingati Kain untuk tidak membunuh Habel, karena akan percuma.
Allah tidak perlu mengutus Musa untuk menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, karena di jalan mereka akan mengecewakan Allah dan seterusnya. Lucifer yang tidak punya hukum sehingga dia bisa bertindak sembarangan seperti preman. Yahweh sangat ketat dengan tatanannya. Mohon koreksinya Pak Eras, maaf terlalu panjang walau sudah Keren nih. ringkas. Saya ringkas. Keren ini. Ya, Suarez namanya ya. Iya, Usia nggak tahu berapa ya. iya Pak. Yang pertama, Allah itu multidimensional. Allah tahu, tapi juga bisa tidak mau tahu. Itu yang pertama. Seperti Allah mengampuni dosa kita dan melupakan. Apakah Allah bisa lupa? Kalau Allah berkehendak lupa, bisa. Iya Pak. Juga pada waktu penciptaan Allah bisa demikian. Jadi ada kebenarannya sedikit dari apa yang dikemukakan Suarez ini. Tetapi yang paling penting, jangan mencoba menghubungkan kemahatauan Allah dengan kita yang terbatas. Kesantunan umat tidak boleh sampai di situ. Allah menciptakan Lucifer dan malaikat. Lalu bagaimana perjalanan hidup, sejarah hidup Lucifer dan malaikatnya itu tidak bisa dihubungkan dengan kemahatauan Allah. Sebab kalau dihubungkan ya seakan-akan Allah bikin gara-gara sendiri seperti orang autis. Oke? Itu. Seperti sekarang. Allah sudah tahu kita di surga atau di neraka nanti. Tapi kita tidak boleh menghubungkan jalan hidup kita sekarang dengan kemahatauan Allah. Jelas kan? Iya, Mantap. Cukup ya? cukup. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 27 tahun belum nikah, Jemaat Karismatik. Tahun ini adalah tahun ketiga. Saya merasa tahun ini menjadi tahun terberat saya. Karena hampir setiap hari saya harus menangani kasus siswa yang begitu kompleks. Mulai dari kerusakan atau kehilangan barang, pertengkaran antar teman secara fisik atau verbal, self-harm, penyalahgunaan penggunaan media sosial, pengaksesan video porno, ucapan kotor, permasalahan orang tua yang sampai dibawa ke sekolah, dan lain-lain. Bahkan saya jadi jarang mengajar karena harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Belum lagi harus menyusun rangkaian administrasi serta memikirkan konsep beberapa acara. Saya dari rumah jam 5.15 dan sampai rumah jam 19 jam 7 malam. Jadi waktu saya cukup banyak di sekolah. Bapak Eras, saya lagi ada di titik merasa lelah. Kadang setiap pulang di jalan saya menangis. Saya tutup kaca helm dan menangis keras. Sebab dalam penyelesaian masalah siswa, ada orang tua yang mencaci maki atau marah-marah. Kalimat yang sering dilontarkan apabila ada barang berharga rusak atau hilang karena kelalaian anak tersebut. Apa bentuk tanggung jawab sekolah ini? Saya nggak mau tahu, sekolah tanggung jawab. Lalu, ibu itu saya bayar. Saya bayar sekolah. Ibu itu saya bayar. Sambil menunjuk-nunjuk wajah saya, dan lain sebagainya. Dalam menyelesaikan masalah, kadang energi saya merasa sangat terkuras atau bahkan justru setelahnya saya seperti memiliki masalah baru. Pak, saya rasanya tidak mampu. Apalagi melihat kasus yang berat, karena semakin kesini semakin luar biasa pengaruh dunia ini kepada anak-anak. Tapi kadang setiap melihat orang tua yang menangis karena baru tahu anaknya ternyata bermasalah, atau berterima kasih karena dibantu untuk mendampingi anaknya, serta melihat wajah anak-anak saat mereka tersenyum atau tertawa dari kejauhan, hati saya terenyuh. Terlintas kata-kata, kasihan jika anak-anak ini terhilang nantinya. Mereka masih remaja dan masih memiliki kesempatan dibentuk. Bapak, mungkin secara fisik saya kuat, tetapi mungkin psikis saya lagi lemah. Bahkan sekarang kulit saya terkena seperti dermatitis. Saat sedang tertekan, rasa sangat gatal itu muncul. Iya. Pulang kerja lelah, ingin segera tidur, menjadi salah satu faktor yang membuat saya jarang mengikuti ibadah suara kebenaran, doa puasa, dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat psikis saya lemah ya Pak. Saat ini saya juga sudah 9 tahun menjadi koordinator sekolah minggu, yang mana sedang banyak berbagai persoalan regulasi antara cabang dengan pusat. Sehingga terjadi ketegangan antara pelayan di cabang dan pusat. Saya sudah mencoba mencari pengganti saya agar ada regenerasi, tetapi tidak ada yang mau Pak. Saya juga mau melepas begitu saja, tetapi betapa tidak bertanggung jawabnya saya, dan apakah tega jika melihat anak-anak nantinya akan bagaimana.
Kalau dialihkan ke pusat semua, rumah mereka sangat jauh dari pusat. Kasihan. Bapak pernah terbersit, saya ingin pindah ke Jakarta ikut Mbak Eras karena kerja. Ikut Bapak Eras kerja apa saja. Tapi apa itu berkenan di hadapan Tuhan? Saya butuh wejangan dari Bapak. Doakan saya, Pak. Saya di titik bingung, lelah, dan mudah menangis saat ini. Terima kasih. Kamu bahaya. Kondisi kamu ini bahaya. Kamu sedang dalam titik yang membahayakan. Kamu bisa depresi. Tetapi kesempatan kamu sekarang ini, kesempatan yang luar biasa. Kamu ada di satu situasi di mana kamu berpotensi menyelamatkan anak-anak yang menjelang remaja. Itu luar biasa. Kalau kamu bisa lulus dari situasi ini, kamu akan jadi orang hebat. Mestinya kamu tidak keluar dari sekolah ini. Mestinya kamu kuat. Untuk itu kau mesti didampingi orang yang bisa memberi kamu nasihat, kekuatan ya. Sampai titik di mana kamu stres kena dermatitis ini sudah berat sekali. Mesti didampingi. Kalau bisa dia tetap ada di sekolah ini, US mungkin. Ini harus orang kuat yang bisa mendampingi. Lalu kita bisa membantu apa untuk sekolah ini? Sekolah ini berbasis Kristen soalnya. Nanti dia kuat kehormatan kalau sampai dia bisa diomeli orang tua itu kehormatan demi kebaikan anaknya. Ya, saya kira cukup ya. Kita salut sama kamu loh. Kamu hebat ya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.